Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun untuk submaterinya adalah Allah Maha Pemberi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ini ada sebuah gambar. Di dalam gambar ini ada beberapa orang sedang memberikan barang kepada orang yang membutuhkan. Coba kita lihat, bapak ini bilangnya apa ya? Nah, kata bapaknya, sebagai seorang muslim, kita harus saling mengasihi dan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, kemudian ibunya menjawab, karena Allah adalah yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua kebutuhan manusia. Allah memiliki nama Al-Wahhab. Nah, apa arti Al-Wahhab itu? Al-Wahhab artinya adalah bahwa Allah itu adalah Maha Pemberi. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Misalkan kita sebagai seorang manusia, kita diberikan karunia oleh Allah dari hal yang kecil, misalkan udara yang kita hirup, kemudian tanah yang kita pijak, matahari yang kita rasakan, cahaya yang bisa membuat kita menjadi melihat. Itu semua adalah karunia Allah kepada semua makhluknya. Nah, termasuk kepada kita, termasuk juga rizki-rizki ya. Misalkan kita bisa makan pagi, kemudian orang tua bisa membeli pakaian, semuanya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Karena Allah memiliki sifat Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi, Allah memberikan segala sesuatu itu tidak memerlukan balasan dari manusia. Karena Allah sesungguhnya tidak memerlukan sesuatu apapun dari makhluknya, termasuk dari kita, ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya itu bermanfaat bagi kita sendiri, karena ibadah tersebut itu tidak memberikan efek apapun terhadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan dari makhluknya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu kadang melalui doa yang kita ucapkan atau doa yang kita panjatkan, tetapi kadang-kalanya Allah memberikan segala sesuatu itu tanpa kita minta pun. Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka Allah memberikan itu kepada kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Ketika kita berdoa, kita menginginkan sesuatu dari Allah, tetapi belum tentu bahwa sesuatu yang diinginkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Tetapi Allah mengetahui apa yang lebih baik bagi kita, maka itu yang diberikan kepada kita. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang berdoa kepada Allah. Kita lihat yuk apa kata anaknya. Nah, kata anaknya, kita harus berdoa kepada Allah karena Dia akan mengabulkan doa kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi ada satu syaratnya kalau mau doa dikabulkan. Yang pertama, kita harus berusaha. Yang kedua, kita tidak putus berdoanya. Jadi jangan merasa bosan untuk berdoa kepada Allah, karena Allah akan memberikan apa yang kita mau, tetapi Allah akan lebih memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pemberi. Nah, caranya adalah yang pertama, kita
kita harus suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Janganlah jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu orang yang bakhil, terlalu cinta diri sendiri sehingga melupakan kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bahwa kita memberikan sesuatu itu lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu itu karena ingin diberi sesuatu lagi. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu, maka ikhlaskan saja, berikan saja. Maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Nah, yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Jadi itu harus keluar dari hati nurani kita sendiri. Ketika kita melihat sesuatu, misalkan yang membutuhkan, maka kita sebagai seorang manusia, apabila memiliki, maka kita berikan hal tersebut selama itu tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu baik, tetapi itu harus juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu memberi 1.000, maka kita bantu 1.000. Kalau kita tidak mampu memberi dengan uang, maka kita bisa memberi dengan tenaga. Tetapi kalau kita tidak mampu memberi dengan uang, tidak mampu memberi dengan tenaga, maka kita juga bisa memberi dengan doa, itu pun sudah cukup. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu memberi dengan mengasihi kepada sesama manusia. Assalamualaikum.